salah satu poin yang ditekankan adalah penggunaan database BKN. Itu menjadi gejolak juga di daerah, Pak. Mohon izin, perlu kami sampaikan tadi, itu menjadi gejolak di daerah. Proses pendataan itu dilakukan di tahun 2022 dengan syarat 1 tahun di Desember 2021. Yang kami pahami sampai dengan sekarang, kan di tahun lalu kita menggunakan syarat penerimaannya tidak sesuai dengan database, tapi menggunakan 2 tahun masa kerja. Sehingga memang yang tidak masuk di database, istilah tadi terlindungi oleh aturan penerimaan tahun lalu. Tadi coba. Nah, karena kan dihitung sampai dengan pada saat pendaftaran. Saat diberlakukan di tahun ini dengan statement kemarin akan menggunakan database yang kami pahami, walaupun kami juga masih menunggu nih Pak, database yang ada di setiap daerah tuh siapa-siapa saja. Karena saya dengar masih sedang diaudit oleh BKN dan BPKP tadi kan. Nah, yang perlu kami sampaikan juga masih banyak tenaga non-ASN yang tidak terdata di dalam database, sedangkan di sisi lain kita berbicara penataan non-ASN dan kekurangan kebutuhan di daerah kami yang pelosok baik darat maupun sungai, tenaga honorer dari dana BOS yang tidak terdata juga lumayan banyak, Pak. Nah, itu juga akan menjadi bumerang apabila database BKN kami, kemudian saya informasikan juga sebelumnya kami sempat komunikasi dengan pihak Kemendikbud. Dari data Kemendikbud itu sekitar 700-an ribu guru terdaftar di Dapodik tapi tidak terdaftar di database BKN. Yang kami pahami, kami yakini Kemendikbud akan berusaha untuk memperjuangkan gurunya yang ada di Dapodik tanpa menggunakan database yang kami pahami. Nah, harapan kami jika memang di salah satu tenaga jabatan tadi diakomodir tanpa penggunaan database, di teknis maupun tenaga kesehatan juga memiliki kasus yang sama, Pak. Mohon dipertimbangkan apabila misalnya tadi agak bergerak tidak menggunakan database seperti aturan tahun lalu. Tapi apabila aturan turunan nanti Permenpan ataupun Perka BKN tentang pengadaan menggunakan database, kami selaku Panselda tetap akan tegak lurus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pusat, suka ataupun tidak suka. Cuman akhirnya perlu kami sampaikan penataan non-ASN ini tidak maksimal menurut kami di daerah. Kemudian terkait dengan penataan non-ASN juga Pak, mohon dipertimbangkan karena saya juga dengar tadi ada diskusi dengan Kemenkyu yang selalu menjadi momok kita di daerah adalah penggajian, anggaran. Nah, yang saya pahami tadi ada P3K full time dan part time. Sehingga kalau kami lihat track recordnya beberapa tahun ini, BKAD selalu bilang ke kami DAU-nya memang dipersiapkan di tahun pengangkatan. Di tahun selanjutnya DAU-nya tidak sesuai dengan penambahan DAU-nya tidak signifikan sesuai dengan jumlah P3K yang kita angkat tadi. Salah satu pertimbangan juga berbenturan dengan batas maksimal anggaran belanja pegawai, pertimbangan BKAD tadi yang akhirnya bentrok dengan Permendagri tadi. Nah, ini mohon pertimbangan Pak untuk menjadi diskusi lah di level pusat terkait DAU untuk daerah sehingga batas maksimal tercukupi. Dengan kekhawatiran kami anggaran juga kami ambil resiko dengan formasi besar-besaran. Mohon izin kami sampaikan Pak, tahun ini kami Kapolres Hulu perintah PPK tadi 2071 formasi untuk P3K karena konsepnya menata non-ASN tadi Pak. Tapi database kami tidak sampai sebanyak itu jika harus menggunakan database, dan kami pastikan akan banyak sekitar 1000-an formasi P3K kami akan kosong apabila menggunakan database. Tapi kami pada prinsipnya masih menunggu apa yang menjadi aturan dari pusat. Saya rasa beberapa poin itu tadi mohon kami diberikan pencerahannya Pak. Terima kasih kesempatan bisa berdiskusi langsung dengan Pak Kapus. Terima kasih juga Pak Moderator telah memberikan kami kesempatan dan BPSDM Provinsi kesempatan yang sangat langka bisa diskusi langsung dengan Pak Kapus Perencanaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, mungkin gini ya, kita bikin rumpun atau klaster saja Pak Syarif. Jadi
Untuk yang permasalahan dengan tenaga non ASN mungkin pertanyaan dari BKPSDM Kapasulu itu sudah mewakili Pak. Jadi saya akan coba satu, tapi yang nanti mungkin nggak usah terlalu heavy karena nanti susah ininya. Dan untuk pendataan non ASN dan sebagainya, saya ingin ingatkan Ibu Bapak bahwa historinya dulu ada PP atau Peraturan Pemerintah 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer. Di dalamnya juga ada kewajiban atau larangan untuk mengangkat honorer dalam bentuk apapun. PP 48 2005. Kemudian ada juga direvisi menjadi PP 56 2012 yang juga ada larangan untuk mengangkat honorer dan itu dibebankan kepada APBN atau APBD. PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K itu juga demikian. Jadi kalau misalnya Pak Aris dan Bapak Ibu di BKD hanya memotong historinya menjadi Pak yang kurang dari setahun tidak terjadi di database non ASN BKN juga banyak Pak. Itu kita seperti memotong sejarah. Larangan bagi kepala daerah atau bagi siapapun untuk mengangkat honorer dan dibebankan kepada APBD itu sudah ada. Oleh karena itu kalau di BKN misalnya di KL Pusat kami ada istilah PPNPN, pegawai pemerintah non PNS yang bukan honorer. Apa itu? Ada 4. Satu, satpam atau security. Tadi ada yang tanya soal satpam ya. Kemudian yang kedua, cleaning service. Yang ketiga, sekretaris. Dan yang keempat, saya lupa, driver. Sopir saya, termasuk supir saya, itu bukan honorer Pak. Dan tidak bisa dianggap sebagai honorer. Karena di BKN kami tidak punya honorer. Tetapi yang bersangkutan, driver saya misalnya, itu diangkat melalui perjanjian kerja dengan pihak ketiga yang dapat dipastikan bahwa tiap tahun dia akan memperoleh kenaikan upah berdasarkan UMR, UMK yang itu nyatanya lebih tinggi dari gaji kita. Saya kasih perbandingan ya. Gaji pokok saya pengalaman 22 tahun kerja 4,8. Saya 4D mentok sekarang 4,8. Dan itu tidak bergeser 5 tahun ini dari 4,6, 4,7, 4,8 ya. Driver saya mulai masuk 2016 itu dengan 3,7. Sekarang Ibu Bapak tahu berapa? 4,6. Sebentar lagi nyalip bosnya. Itu. Jadi gaji pokoknya yang kita nih ASN ya. Nah, yang mereka lompatan begini. Dan satu saat mungkin 1-2 tahun lagi melebihi gaji pokok saya. Itu untungnya teman-teman di PPNPN, security atau satpam, cleaning service, sekretaris, kemudian driver, itu menjadi tenaga bekerja yang dikontrak dengan pihak ketiga. Dan itu jaminan bahwa mereka penghasilannya akan jauh lebih layak daripada kita yang di ASN. Nah, oleh karena itu saya tegaskan lagi sebenarnya ini bukan barang baru. 2005 sudah dilarang, 2012 ditambah dilarang lagi mengangkat. Nah, tetapi faktanya kan kemudian masih ada itu. Oleh karena itu pemerintah mengambil jalan tengah. Oke, kemarin ada pendataan yang bisa didata adalah yang minimal syaratnya sekian. Memang cut off-nya itu yang katakanlah bermasalah karena teman-teman di daerah ya mungkin karena faktor politik lah, boleh sebutlah apalah ini katakanlah saya harus terus terang ya, ini tim suksesnya bupati, tim suksesnya wali kota, tim suksesnya gubernur dan sebagainya yang harus diakomodasi, tapi uangnya nggak cukup, duitnya nggak akan cukup, apalagi nanti ada kewajiban per 2027 maksimal 30%, karena kalau gaji ASN atau honorer kemudian lebih dari 30%, yang kasihan masyarakatnya. Berapa banyak sisa anggaran APBD yang bisa ditujukan untuk pembangunan daerah? Makin kecil Pak, untuk membayari itu, dan itu akan jauh lebih jelek ininya, impact-nya. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini ada solusi alternatif dengan P3K paruh waktu yang sekali lagi saya tidak boleh ngomong, kecuali saya bisa bilang Pak sedang di last corner nih Pak, tikungan terakhir Pak, bentar lagi dah gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan Pak Aris, saya paham betul apa yang ada di dada kita semua nih. Jangankan Bapak
Kami Pak juga Pak, 516 instansi ke kami semua, ya apa Pak Ridwan gini-gini dan sebagainya. Jadi saya kira saya di sisi yang sama dengan Bapak Ibu BKD, BKPP, BKPSDM, Provinsi, Kabupaten, Kota. Tetapi ini faktanya. Jadi kalau proses social re-engineering atau rekayasa sosial itu jangankan 100% Pak, 75% atau 50% berhasil saja itu sudah sukses. Dan apa namanya, persoalan-persoalan lain akan muncul. Saya kira itu Pak Aris, terima kasih atas concern Bapak, dan beberapa akan saya teruskan tentang bagaimana ini lebih besar pasak daripada tiang dan sebagainya. Mudah-mudahan ada solusi, meskipun solusinya mungkin solusi antara, solusinya mungkin multi years misalnya, tapi amanat undang-undangnya per 31 Desember 2024 masalah tenaga non-ASN itu harus sudah selesai Pak. Selesai berapa persen? Mari kita coba. Saya masih optimis bahwa kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya.